Shalom sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam kesempatan ini dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima di bawah perikop Gembala yang Baik. Saya bacakan bagi kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu gembala yang baik dan bermanfaat bagi dunia. Dalam aktivitas menggembalakan domba di kalangan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dikenal ada dua kelompok gembala. Ada gembala yang sekaligus merangkap sebagai pemilik domba, tapi ada juga gembala yang bukan pemilik langsung dari domba-domba itu, atau biasa dikenal dengan sebutan gembala upahan. Kita bisa baca itu di Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12. Seiring dengan tugas ini, maka Tuhan Yesus menegaskan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok gembala ini, yaitu yang pertama, gembala yang adalah pemilik domba. Ia datang menjumpai domba-dombanya melalui pintu masuk ke dalam kandang. Ayat yang kedua yang telah kita baca tadi. Bahkan peringatan tegas Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 1 bahwa sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yang kedua, kepadanya penjaga akan membukakan pintu dari kandang tersebut. Bahkan ia memberi nama bagi setiap domba-dombanya. Ayat yang ketiga dari bacaan kita tadi. Dan poin yang ketiga, ia akan menggiring kawanan domba itu dengan cara berjalan di depan. Dan kawanan domba akan berjalan di belakang mengikutinya. Karena mereka mengenal suaranya. Suara sang gembala. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya Yohanes pasal 10 ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Poin yang keempat adalah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus berkata, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Matius pasal 18 ayat yang ke-12. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu gembala upahan. Gembala upahan perbedaannya dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ia tidak memperhatikan, bahkan tidak menjaga domba-domba itu dengan baik. Saat serigala datang, gembala upahan akan lari meninggalkan domba-domba itu. Inilah perbedaan yang sangat mendasar dari gembala yang baik, yang penuh kasih, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kawanan domba gembalaannya. Karena ia adalah pemilik langsung dari kawanan domba itu. Sementara seorang gembala upahan hanya memikirkan upah dari pekerjaannya saja, tanpa kasih, tanpa kepedulian, dan tanggung jawab atas kawanan domba gembalaannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang banyak saat itu, termasuk kaum Farisi dan para muridnya, bahwa dialah gembala yang baik itu, yang mengenal setiap umatnya dan yang rela menyerahkan nyawanya bagi mereka. Ia tidak akan meninggalkan mereka saat bahaya-bahaya mengancam, melainkan selalu ada untuk memberi rasa aman bagi umatnya. Dialah yang akan menuntun umatnya, dan umat yang mengenal serta mau mendengar suaranya senantiasa akan mengikutinya menuju kepada keselamatan yang kekal itu. Di bagian yang kedua, Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu yang daripadanya Sang Bapa melawat umatnya, serta melaluinya juga umat dapat masuk kepada keselamatan kekal dari Sang Bapa. Ayat Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Dengan menggunakan metafora akulah pintu, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang banyak pada saat itu, termasuk kepada para murid dan kaum Farisi, bahwa sebagai pintu ia memiliki dua fungsi dalam kehidupan umat, yaitu yang pertama untuk memisahkan umat dari dunia luar, ayat yang ke-9, dan yang kedua untuk menghubungkan umatnya dengan dunia luar, Yohanes 10 ayatnya yang ketiga. Pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita saat ini di tengah pergumulan, di tengah tantangan kehidupan, bahkan di penghujung tahun ini, adalah bahwa identitas kekristenan kita mungkin mengingatkan kita bahwa kita tidaklah serupa dengan dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Bahkan bukan berasal dari dunia, Yohanes 10 ayat 9, 17 ayat 14 dan 16. Namun di saat yang sama, tidak dapat kita pungkiri kalau gereja, bahkan kita sebagai orang percaya, juga harus terbuka atau keluar pada dunia luar. Yohanes pasal 10 ayat 3, 17 ayat 11, bahkan Matius 28 ayat 19. Karena di dalam relasi dengan dunia di luar kekristenan, maka ada identitas Kristiani yang tetap terjaga, terbangun, bertumbuh dan berkembang. Menjaga ketaatan dan kesetiaan dalam iman kepada Allah adalah penting, bahkan sangat penting. Akan tetapi beriman saja tanpa disertai dengan tindakan nyata sebagai buah dari iman itu hanyalah kesia-siaan. Kita bisa bandingkan Yakobus pasal 2 ayat 18, 20 dan 26. Keberadaan kita sebagai umat Kristiani seharusnya dapat bermanfaat bagi orang lain di sekeliling kita. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk tetap bermanfaat dan berguna bagi dunia di mana kita berada. Amin.